Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu instruktur, Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktik, serta Bapak Ibu guru hebat calon penggerak Angkatan 7 se-Indonesia. Salam penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi 1.2.A.8. Bapak Ibu guru, dalam menyampaikan model refleksi, kali ini saya menggunakan model 4P, yakni P yang pertama, peristiwa, P yang kedua, perasaan, P yang ketiga, pembelajaran, dan P yang keempat, penerapan ke depan. P yang pertama adalah peristiwa. Di sini menyajikan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan saya dalam mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Momen yang paling penting atau mencerahkan saya pada modul 1.1 saya belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada keterkaitan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, karena guru penggerak harus menguasai nilai dan perannya sebagai pendidik. Ada keterkaitan antara modul 1.1 yang mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 yang mempelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Menurut pemahaman saya, keterkaitan yang erat itu yakni konsep yang pertama, yakni konsep menuntun, dihubungkan dengan konsep reflektif. Dengan mengamalkan nilai reflektif, guru penggerak memanfaatkan pengalaman-pengalamannya sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, menuntun murid, dan menuntun sesama dalam menangkap pembelajaran positif sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Konsep yang kedua yakni tentang kodrat alam dan kodrat zaman selaras dengan berpihak pada murid. Pendidikan anak yang selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman merupakan bentuk penghormatan dan tanggung jawab serta perwujudan filosofi Ki Hajar Dewantara. Segala keputusan yang diambil oleh guru penggerak harus didasari kepentingan pembelajaran murid. Guru penggerak harus selalu bergerak dan mengutamakan kepentingan murid. Hal ini didasari oleh peran pendidik sebagai penuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep yang ketiga yakni konsep belajar sepanjang hayat. Hal ini selaras dengan nilai guru penggerak yakni mandiri. Mandiri secara sederhana menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Konsep yang ketiga yakni konsep petani selaras dengan nilai dan peran guru penggerak yakni inovatif. Dalam perannya, kita ketahui bersama bahwa guru diibaratkan sebagai seorang petani dalam memelihara tumbuhan padi. Guru harus mempunyai inovasi dan ide yang cemerlang agar padinya tersebut tumbuh dengan subur dan memiliki bulir yang banyak. Konsep yang kelima yakni konsep bermain. Hal ini selaras dengan
nilai dan peran guru penggerak, yaitu nilai kolaboratif. Dalam permainan, pasti ada kolaborasi di antara pemain. Hal ini sejalan dengan peran guru penggerak yang harus selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat menyediakan pembelajaran yang menyenangkan. B yang kedua yaitu perasaan. Perasaan saat momen itu terjadi pada saya. Saat saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya merasa apa yang saya lakukan selama 18 tahun mengajar tidak maksimal, karena hakikat pendidikan jauh dari yang saya pikirkan selama ini. Dari modul 1.1 dan 1.2, banyak sekali ilmu yang saya dapat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana peran seorang guru, dan nilai-nilai yang harus dilaksanakan, sehingga menambah pengetahuan dan merubah sikap saya, terutama untuk pembelajaran ke anak didik. P yang ketiga yaitu tentang pembelajaran. Pembelajaran sebelum momen tersebut dan pembelajaran setelah momen tersebut. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa 1. Guru harus menuntaskan seluruh capaian kurikulum yang ada. 2. Kegiatan pembelajaran di kelas tergantung pada kreativitas guru pengampunya. Yang ketiga, banyak kegiatan yang tidak direncanakan, hanya menuntaskan materi yang ada. Yang keempat, saya jarang sekali membuat kesepakatan dengan siswa atau kontrak belajar. 5. Saya jarang sekali melakukan refleksi setelah pembelajaran. 6. Saya jarang sekali menanyakan pelajaran apa selanjutnya yang disukai oleh anak-anak. 7. KKM saya jadikan tolak ukur keberhasilan. 8. Hasil belajar yang saya peroleh, saya jadikan acuan keberhasilan pembelajaran. 9. Kegiatan terfokus pada intrakurikuler saja. 10. Saya tidak pernah berkolaborasi dengan teman sejawat tentang kegiatan pembelajaran. 11. Anak sering saya bebani PR yang banyak untuk mengejar ketuntasan materi. 12. Murid belajar kebanyakan berfokus pada pengetahuan saja. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berubah pikiran. Saya berpikir bahwa yang pertama, pembelajaran harus fleksibel, sesuai dengan kebutuhan anak dan menyenangkan. 2. Guru hanya sebagai penuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, kegiatan pembelajaran harus direncanakan secara matang untuk mencapai kompetensi anak dengan memperhatikan faktor diferensiasi. 4. Guru seharusnya membuat kesepakatan sebelum pembelajaran. 5. Guru menciptakan PBM yang berpusat pada murid. 6. Refleksi dan kolaborasi sangat penting dilakukan untuk perbaikan pembelajaran. 7. Guru juga harus aktif dalam komunitas praktisi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas. 8. Nilai bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Refleksi P selanjutnya yakni penerapan saya di masa mendatang. Rencana pengembangan diri saya untuk meningkatkan kualitas diri mulai dari saat ini adalah yang pertama, berpihak pada murid. Saya akan menciptakan PBM yang berpihak pada murid dan berkualitas, misalnya dengan belajar kelompok, presentasi, unjuk karya, bermain sambil belajar, menggunakan media pembelajaran yang tepat guna.
Menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dengan kegiatan ekstrakurikuler dan variasi pembelajaran aktif. Menyediakan suasana belajar yang nyaman, misalnya menciptakan sekolah ramah anak dan kawasan bebas rokok. Yang kedua, mandiri. Mandiri termotivasi mengembangkan dirinya dengan ikut pelatihan tanpa menunggu pelatihan dari dinas. Saya juga akan mengembangkan diri dengan aktif dalam komunitas praktisi pembelajaran. Saya juga akan mandiri memperhatikan kualitas dan hasil kerja dari kekaburan saya menuju keelokan dan ketepatan kualitas kerja. Yang ketiga yaitu reflektif. Saya akan terbuka menerima saran dan kritik untuk perubahan saya yang lebih baik. Saya juga akan memaknai setiap pengalaman saya menjadi pembelajaran yang positif. Yang keempat, kolaborasi. Saya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan untuk keberpihakan kepada murid, yaitu dinas, wilayah kerja, kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, paguyuban, komite, dan lain-lain. Yang kelima, yakni inovasi. Saya memiliki rencana pengembangan diri untuk selalu memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Saya akan selalu berpikir kreatif, menggunakan metode dan media dalam pembelajaran. Demikian, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, semoga paparan saya bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kita semua. Salam sehat dari saya, salam bergerak.